Oke guys, di video ini gue pengen bahas tentang buku yang ngubah hidup gue. Cara untuk manipulasi orang. Nggak lah bercanda, cara untuk punya social skill yang bagus. Jadi tanpa basa-basi, nama bukunya itu How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Pertama gue mau bilang ini tuh amazing banget. Gue nggak kayak lebay, karena buku ini ditulis di tahun 1936. Hampir 100 tahun yang lalu, tapi amazing kenapa buku ini tuh bisa relevan sampai sekarang. Dan kalau misalnya, menurut gue ya, kalau misalnya lu aplikasiin semua ilmu-ilmu dari buku ini, lu tuh the top 99% orang di Indonesia, atau di dunia bahkan, untuk punya social skill selevel itu. Jadi mungkin di video ini gue bakal jelasin ada 4 part, tapi gue bakal kayak jelasin secara garis besar key points yang gue dapet dari buku itu dan gue implementasi dalam sehari-hari. Cuma kita cerita background dulu deh, kenapa buku ini ngubah hidup gue. Mungkin ini relatable buat teman-teman juga. Dulu tuh gue pas di umur 20 atau misalnya pas lebih muda sampai 22 juga, gue tuh orangnya egois banget. Gue lebih jauh mementingkan kepentingan diri gue sendiri, gue lebih penting gue di-recognize, dipuji orang, daripada orang lain menang. Kalau misalnya ada orang lain cerita tentang harinya dia, gue kayak, gue nggak peduli bro. Gue mendingan fokus ke diri gue sendiri. Some parts karena itu didoktrin sama social media, hey don't give about other people, focus on yourself. Tapi kenyataannya pas lu udah mulai masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia karir, social skill itu bakal jadi skill nomor 1 yang bisa bikin lu sukses di dalam dunia karir atau finansial. Nah makanya pas gue baca buku ini, di tahun kedua gue mulai berbisnis, gue belajar. Ada beberapa orang di company gue yang bilang gue tuh egois banget, dan itu bikin mereka nggak niat kerja atau bahkan mau keluar dari company-nya. Dan itu menurut gue nyesek banget. Karena waktu itu gue bangga banget di saat gue umur 20, gue udah bisa jadi CEO, gue jadi agency owner, tapi kenapa orang nggak suka sama gue? Padahal kalau misalnya gue sama klien tuh gue kayak menjilat banget, suka banget gitu. Nah, ini akhirnya pas kejadian itu, gue belajar buku ini, dan itu yang benar-benar ngubah gue jadi sampai gue sekarang. Karena again, everything is about people. Oh, di video ini gue juga pengen giveaway bagi 3 orang, nanti gue pengen beliin buku ini, gue kirim ke tempat kalian dimanapun di Indonesia. Syaratnya simpel aja, kalian tinggal follow gue, subscribe, nyalain lonceng, sama Instagram story. Ternyata nggak simple, tapi ya biar gue terkenal. Jadi gue akan mulai 4 part ini dengan interpretasi gue sendiri. Bahkan kalau misalnya kalian cari di Google atau gimana, pasti bahasanya beda, tapi ini yang gue tangkep dan gue implementasi sehari-hari. Poin nomor 1, orang nggak peduli tentang lo. Jadi contohnya apa sih? Kita mulai dari cerita. Di buku ini Dale Carnegie bilang, kalau misalnya lu mau mancing di laut, coba deh makanan favorit kalian apa? Indomie gitu misalnya. Gue suka banget Indomie. Tapi mungkin nggak kita pas mancing, kita kasih makanan favorit kita sebagai umpan. Ikan mana mau? Ikan maunya apa? Ikan mau cacing. Jadi itu konsep kalau misalnya kita mau berurusan dengan orang, atau kita mau gimana caranya kita win the social game, orang nggak peduli tentang lu. Tapi kita harus selalu lihat perspektif tentang apa yang orang itu mau. So itu the first point yang menjadi fondasi atau fundamental dari semua part-part di buku ini. Dan itu jadi fundamental juga untuk kalian. Kalau misalnya poin 1 aja kalian punya, itu basically udah lebih hebat daripada beberapa orang. Karena kebanyakan orang itu lebih mikir diri sendiri. Oh gue mau ini, mungkin orang lain mau. Tapi coba ubah mindset-nya sedikit. Paradigma tentang how to win social game adalah lu harus tahu mereka mau apa, dan fokus ke apa yang mereka mau, bukan ke apa yang kita mau. Dan itu part 1, kalau misalnya pengen lebih detail, kalian mendingan baca bukunya, soalnya itu in-depth. Part 2 itu lebih ngebahas gimana cara bikin orang suka sama lu. Nah ini aspek yang penting banget, karena kalau misalnya kita bisa aja cincong 100, kita ngomong ke orang, atau lu harus begini, lu harus begini. Masalahnya kita bukan uya-kuya. Kita bukan tipe orang cepret, terus dia bisa cerita semuanya, terus kita dapat semua informasi dari dia. Jadi poin kedua ini gimana cara bikin orang suka sama kita. Beberapa yang gue implement sampai sekarang itu kita harus smile. Pertama, senyum itu suatu senjata yang lumayan kuat banget. Walaupun lu punya gigi tonggos atau gimana, senyum itu bukan dari fisiknya. Senyum itu secara psikologi kita nunjukin bahwa kita punya interest dalam berkomunikasi dengan orang ini. Again, poin 1 adalah think about what the people want. Orang tuh mau dibaikin, dan senyum itu jadi salah satu untuk kita bisa nunjukin hal itu. Yang kedua yang menurut gue banyak banget orang nggak lakuin adalah sebut nama orangnya. Ini kalau misalnya gue baca dari summary-nya, remember that person's name, nama orang itu adalah, kalau di telinga mereka, itu suara yang paling manis, the sweetest sound that they'll ever hear. Orang pengen denger nama mereka sendiri. Dan itu salah satu hal yang gue, kalau misalnya berkomunikasi sama orang, gue make sure gue inget namanya, dan gue sebut, hey, Doni, lu kenapa gitu, daripada, lu ngapain gitu. Jadi hal-hal kecil ini sebenarnya kita bisa lakuin untuk bikin orang suka sama kita. Tapi kunci dari poin 2, semua itu sia-sia kalau kita nggak genuine.
Jadi setelah pertama kita tahu fokus ke apa yang mereka mau, kita harus genuine. Karena di zaman sekarang tuh orang bisa ngelihat kalau misalnya lu fake kayak cuma penjilat doang ini. You gotta make sure bahwa when you smile, pas lu sebut nama dia, lu tuh genuine. So, punya genuine interest untuk pengen tahu orang ini hidupnya apa. Itu bakal jadi kunci nomor 2 untuk kita bisa win friends and influence people. Fokus ke interest orang itu, cerita hidup dia dan lain-lain. Kadang ini memang susah, karena beberapa orang, even gue dulu kayak gue gak peduli tentang orang itu, tapi ada trik-triknya yang kalian bisa belajar juga di buku itu. Nah, poin ketiga itu kalau menurut gue adalah tentang resolusi konflik. Gimana caranya orang itu bisa terima opini lu. Jadi kan ini udah beda nih. Pertama kita appeal ke orang, itu di poin 1 sama 2. Yang kedua adalah gimana cara orang appeal ke kita. Pas kita ngomong tuh orang dengerin. Di sini sebenarnya ada 12 poin yang ngebahas tentang hal ini, tapi gue kerucutin ke 1 atau 2 hal aja. Pertama, pas kita lagi menemu resolusi, atau misalnya ada konflik, orang kesel sama kita, bro lu kok kayak gini. Hal pertama, refleks kita adalah kita mau bela diri. Padahal secara konsep sosial atau konsep interaksi dengan orang, itu hal yang paling orang tuh nggak pengen. Pas orang nyerang, dan lu tahu itu mistake lu, first, admit your mistake. Oh sorry, gue memang salah begini. Ada nggak yang bisa gue lakuin untuk benerin itu? Pertama, itu dulu. Itu aja banyak orang yang nggak bisa lakuin. Kalau misalnya, gue tahu nih, orang lain tahu kita salah, tapi kita nggak bisa ngakuin. Kenapa? Karena ego itu. Jadi poin ketiga ini, gimana caranya kita bisa orang appeal ke opini kita? Pertama kita harus admit mistakes kita. Kalau misalnya ada permasalahan atau apa, terus kita fokus. Apa yang kita bisa lakuin untuk memperbaiki mistake itu? Hal-hal kecil di sini kayak misalnya kalau orang ngomong sesuatu, agree dulu tentang mereka, yes. Bikin mereka say yes. Kayak kita jangan langsung mematikan opini orang walaupun kita nggak setuju dengan mereka, baru kita keluarkan opini kita. So sebenarnya urutannya itu kita positif dulu, baru keluarin opini kita. Kalaupun opini kita itu negatif banget gitu misalnya, something positif dulu, baru kita keluarin opini kita. Nah itu poin 3. Nah sekarang poin 4 apa? Poin 4 itu gimana caranya mengubah orang. Mungkin di sini banyak juga teman-teman yang kita tuh nggak mungkin ngubah orang. Orang tuh berubah kalau misalnya mereka mau berubah. Nah sebenarnya kuncinya tuh di sana. Kita nggak bisa mengubah orang. Lu harus begini gitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bikin dia realize ini hal yang dia perlu ubah. Jadi itu konsep terakhir dari How to Win Friends and Influence People. Kata keduanya kan influence people. Gimana cara bikin orang terinfluence dengan apa yang kita mau. Misalnya, kalau misalnya kita merokok nih, kita perokok. Tapi kita lihat ada orang lain mau merokok. Kita tahu merokok tuh sebenarnya nggak bagus gitu. Dan kita mau bikin orang tuh nggak ngerokok juga. Mungkin kalau misalnya refleks kita, oh jangan ngerokok karena A, B, C, D, E. Karena kerugiannya A, B, C. Tapi mereka bakal lihat, lu ngerokok juga. Kenapa lu bilang ke gua jangan ngerokok? Jadi kalau di buku ini dia jelasin kalau misalnya perokok, sama kayak di poin ketiga, kita fokus ke mistakes kita. Apa hal-hal yang kita rasain negatif, kesalahan-kesalahan kita, oh gue ngerokok karena dulu gue begini, dan ngerokok akhirnya menghasilkan gue ini. Jadi fokus ke diri kalian. Mistake-mistake itu yang akhirnya bisa diempati oleh orang lain, terus mereka mikir, oh iya, dia ngelakuin kesalahan ini, dan ini misalnya udah terlanjur gitu misalnya, gue harus ngubah itu. Di poin 4 ini sebenarnya banyak banget kasus-kasus yang dibahas tentang dari Dale Carnegie ini. Kayak kalau misalnya lagi meeting nih, ada orang di sebelah, lu pengen bikin dia setuju tentang opini lu. Poin-poin kecil kayak jangan mempermalukan diri publik. Terus kayak mulai dari hal yang positif dulu. Di sini dia juga bahas ada 9 hal. Harusnya kalau dari awal sampai akhir video ya, tadi tuh gue kayak editor gue harusnya taruh poin-poin dari setiap chapter. Kalau misalnya kalian implement poin-poin itu, again kalian tuh 99% di atas dari rata-rata orang tentang social skill mereka. Hal-hal simple kayak jangan nyuruh orang, tapi tanya, menurut lu ini bagus atau enggak. Bikin mereka ngerasa bahwa idenya itu dari diri mereka sendiri. Baru mereka bakal ngelakuin, menurut lu rokok itu sehat apa enggak? Menurut gua enggak sih, oke, jangan ngerokok. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa pick up pelan-pelan untuk benar-benar kita implementasi ke sehari-hari kita. Tapi mungkin gue summarize dengan kayak gini. Semua ilmu yang kita pelajari itu bisa mengubah hidup kita. Tapi gue nggak suka orang yang bilang, oh gue baca 10 buku, gue baca 100 buku, gue baca berapa buku setiap hari. Tapi mereka nggak implementasi. The way gue belajar atau menyerap dari buku-buku ini, setiap gue membaca sebuah chapter, gue tuh mikir, apa yang bisa gue langsung implementasi. Kalau misalnya gue belum bisa, gue stop dulu di chapter itu. Gue ulangi sampai gue bisa implement dengan baik. At the end, jangan kebanyakan ilmu kalau misalnya kita nggak bisa implementasi. Takutnya malah kita baca kebanyakan buku, at the end di sini nggak bisa kita implementasi.
Jadi kalau misalnya di seri ini, gue pengen lebih bahas tentang personal growth yang menurut gue ngubah hidup gue. Nggak ada salahnya, walaupun kita di profesi apapun, mau programmer, editing, designer, kita belajar people itu selalu bakal bikin kita edge di dunia karir ataupun bisnis. Like always, kalau misalnya kalian punya opini, feel free untuk komen di bawah. Jangan lupa ada giveaway lagi tadi, syaratnya simple. Subscribe, nyalain lonceng, komen juga boleh. Pokoknya engage lah dengan video ini. Kalian taruh di Instastory yang paling penting, terus tag gua. Nanti gua bakal pilih 3 orang, maksimal 7 hari dari video ini tayang, terus gua bakal kirimin bukunya ke kalian. Alright, see you guys in the next video.